Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gua Mekanik Rantau bersama gua Habibie. Semua mudah kalau tahu caranya. Oke, di hadapan kalian ini ada sebuah motor Supra Fit dan di sini banyak sekali keluhannya. Cuma gua nggak bakalan nge-report satu-satu ini buat ngerekodnya satu-satu. Ini gue bakalan ajak kalian fokus ke shock depannya aja. Ini gue bakalan ngajakin kalian untuk kepoin cara pasang as shock breaker ini dan seal shocknya. Gimana caranya, langsung aja ya. Ini kalian pertama harus, yang jelas harus bongkar rodanya dulu. Ini di dalamnya ada baut 14. Ini kalau mau kalian bongkar semuanya juga nggak apa-apa, spakbornya. Ini karena udah kayak gini ya bentuknya, udah banyak pecah-pecah dan patah-patah ya. Kalau kalian pengen jelas ya ntar gua bukain dulu semuanya gimana caranya. Yuk langsung aja eksekusi. Ini udah gua siapin semuanya ya. Ini gua harus bongkar ini dulu spakbornya. Ini yang belakang udah gua buka tadi. Oke, gua mau buka itu shock itu apa, spakbor depannya. Kalian lihat aja, kalian bisa lihat sendiri nih, as shock breakernya udah pada cacat nih, kayaknya harus ganti asnya. Tuh, pada baret semuanya dan dalam. Ini biar gue copotin dulu. Ini sekarang, tapi gue mau, ini caranya kalian biar nggak susah. Ini kalian pasang dulu asnya buat bongkar baut yang bawah, baut sulingannya. Kalian masukin dulu asnya kan, jadi nanti biar kalian nggak susah kalau bongkar di bawah. Nanti kalau kalian nggak punya mata L buat ngetok, nanti susah, harus dibuka dulu tutup atasnya, ntar udah diganjel baru digedor. Kalau umpama susah, biasanya suka macet, kadang-kadang suka ikut muter kan isi sulingan dalamnya ini. Ini makanya sekarang gua kasih tahu cara mudahnya kayak gini. Ini pasang dulu asnya. Nah, kalau kayak gini lebih gampang. Ini nggak terlalu kenceng juga. Oke, udah kendor kayak gitu, ntar baru tinggal buka as ini, cabut. Baru tinggal dibuka dari segitiganya. Oke, ini udah terlepas. Sekarang kita tinggal ini bongkar sepi tutupnya. Ini gua ada alatnya sih buat neken ini. Cuma kalau yang nggak ada, biasanya bisa dijepit di ragum, dilapisin lap dulu kayak gitu, nggak apa-apa. Ini karena mau diganti, ini rada ke dalam, ini kayaknya udah pernah ganti juga. Ada sepinya di dalam sini ngelingker. Kalian harus lepas itu dulu ya. Kalau kalian pengen jelas nih, gua kasih lihat dah. Gue pakai alat kayak gitu. Ke atas aja, coba tanya Monggo. Nah, ya seperti itu. Tuh, kelihatan nggak? Di dalamnya itu ada sepinya. Dia bulat ngelingkar di sini nih. Kan bisa congkel pakai apa gitu, pakai obeng min, obeng setting gitu, biar dia ngeluarin itunya, karena agak susah ya kalau yang nggak terbiasa. Ini agak dalam banget, ini jadi sedikit susah ya, harus sabar kayak gitu. Ini sepinya tuh. Ini kalian harus buka ini dulu, yang lingkar ditutupnya sini. Kalian bikin gitu, keluar gitu nanti, plak gitu. Kan tadinya tutupnya di dalam, ntar kan dia rada susah keluarin. Kalian gebrakin gitu, ntar keluar tutupnya kayak gini. Ini tutupnya. Lalu kalian keluarin olinya sama pernya ini. ntar baru cabut sealnya.
Kalau semuanya udah kita keluarin, per-pernya juga udah kita keluarin, ini tinggal kalian ganjel kayak gini, karena dia bakalan ikut putar kalau nggak diganjel. Set, kayak gitu, ganjel pakai kunci T atau apa gitu, masukin ke dalam gini, balik kayak gini. Karena tadi kan udah kita kendorin, tinggal putar aja, copotin kayak gini. Oke, ini baut sulingannya udah keluar. Hati-hati di dalamnya ada ring tembaga di dalam sini, jangan sampai hilang ya. Baru kalian cabut. Tuh, lihat asnya yang cacat. Ini harus ganti. Paling kalau yang nggak punya duit banget, ini kepepet budgetnya, di amplas pakai amplas 1000 bisa. Oke, ini dalamnya kayak gini isinya sulingannya. Oke, kalian lakuin hal yang sama dengan tabung yang satu lagi, biar ini ntar kalau udah kecabut semuanya bisa dicuci. Ntar ini gua tinggal lepasin dulu. Ini kalian keluarin sil abunya. Ini rada susah ya buat sil abunya, kalian lihat, pepetin kayak gini, dorong. Lalu di dalamnya sini ada sepi juga, hati-hati ini silnya udah sobek tuh. Oh bukan sobek, ini kotoran yang numpuk. Tuh, ada sepinya lagi. Oke. Ini sekarang kita tinggal cabut silnya, ganjel pakai lap. Ini kalau yang nggak punya tracker bisa pakai gagang kunci T kayak gini nih. Baru tekan. Kayak gitu caranya. Lakuin hal yang sama ya, sama yang tadi. Jadi batang sok yang satu lagi. Oke. Nih jadi barangnya nih sengaja gua buka nih dari kemasannya, karena brandnya nggak endorse gua, jadi nggak gua shoot lah brandnya ini, tapi udah gua siapin baru barangnya. Ini seal shocknya, ntar tinggal olinya. Sekarang gua mau cuci sebelum gua pasang. Jadi yang lainnya gue cuci dulu biar bersih dulu, cuci. Oke, jadi buat bersihin kalian bisa pakai sabun atau deterjen atau apalah gitu, kalau enggak pakai bensin. Kalau ini cuma bensinnya butuhnya banyak biasanya nantinya, tapi kalau gue lebih suka pakai air sama deterjen. Kalian tinggal liatin gimana proses gue nyucinya ya. Setelah dipastikan semuanya bersih, ini paling tinggal keringin aja ya. Kalau umpama nggak ada kompresor ya tunggu kering, kalau ada kompresor disemprotin pakai angin biar cepet kering. Oke. Ini sebenarnya harusnya ada platnya di sini, cuma ini ada yang sebagian yang tahu gua harusnya sih ada, cuma ada sebagian motor yang ada pakai plat patakan di bawahnya sini, ada yang enggak. Di sini nih harusnya ada plat. Cuma mungkin ini yang nggak pakai. Soalnya lihat dari ukuran sealnya dia ngepres langsung di sini sepinya, kancingannya. Biar gua keringin dulu. Siap. Oke, jadi semuanya udah bersih dan kering. Ini sebelum dipasang sealnya, kalian kasih grease dulu atau gemuk di sekeliling ini biar licin nantinya, nggak terlalu keras waktu kalian pukul. Nah, kayak gitu. Jangan sampai kebalik. Yang ada tulisannya ini ngadep ke atas. Yang bagian ada lubangnya kayak gini nih, cekung. Nah kayak gitu. Itu
itu di bagian dalam. Yang pernya kecil ini di atas ngadepnya ya. Ini kalian taruh seperti itu, tekan dulu, ratakan. Ini ada beberapa cara, sebenarnya ada yang pakai seal lamanya, cuma seal lamanya kan kadang kotor, males gue buat ngebersihin seal bekas. Kadang kalau gue lebih suka pakai tracker magnet kayak gini, ratain, baru pukul. Pelan-pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Kalau udah pakai gemuk dia enteng kok. Kalian ratakan, pukul rata pokoknya sampai lubang sepinya itu terlihat. Kalau ada tatakan yang bawahnya, biasanya dia langsung diem. Tapi kalau ini nggak ada, dia cuma rata. Biasanya cuma rata di bagian rumah sepinya aja. Nah tuh, kalau udah rata, ini udah terlihat. Tinggal masukin spinya kayak gini sampai masuk di jalurnya ya. Tuh, kalau udah masuk ya kayak gitu tuh. Nah itu kalau udah masuk spinya di jalurnya kayak gitu, baru pasang seal abunya. Pasang seal abu loh, gitu. Baru masukin ini nih, sulingannya masukin dulu sampai tembus ke bawah. Dorong pakai kunci T juga bisa kayak gini, atau apa gitu, as panjang. Udah tembus kayak gini. Ini kunci T-nya jangan sampai lepas buat nahannya di sini. Ini baru dimasukin. Nah, kayak gini. Ini ring tembaganya jangan sampai nggak ada ya. Tapi kalau umpamanya nggak ada, ini kasih seal tip di pangkalnya sini. Baru tinggal putar, masukin. Pakai L6. Ini buat nahan, masukin aja obeng, tekan sedikit, ditekan ke bawah ya, biar yang dalam nggak ikut muter sulingannya. Set. Mainin dulu, pastiin lancar mainnya, kayak gitu ya. Dia kalau rapat dia nggak ada yang bocor kayak gini, tekan kayak ada anginnya gitu, pasti langsung kayak nembak angin nantinya. Baru diisi oli shocknya. Ini sekitaran 70 milian kalau buat sekelas bebek kayak gini. Tapi kalau umpama takut nggak tahu ukuran pakai mili apa yang kayak gimana, pentokin as ini ke bawah, pas pernya diisiin, dia biasanya rata di sini, rata setabungnya ini. 70 mili itu paling sekitaran segini nih, nyisain ada garis 3 kalau pakai oli shock merek ini nih. Baru kalian masukin pernya. Ingat bagian yang renggang ini di atas, tapi ada sebagian yang ini yang kebalik, yang rapetnya yang di atas kayak Mio itu bawaan itu di atas. Cuma kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Tapi rata-rata yang diem itu biasanya di bagian yang rapet, yang stay, nggak bergerak.
Nah kayak gitu. Kalau kalian lihat biasanya segitu tuh. Kalian masukin pernya, itu rata oli shocknya segitu. Oke, baru kalian tarik ke atas kayak gitu. Habis itu kalian tutup. Ini pakai alat yang pertama tadi juga bisa. Kalau nggak ada ya paling kayak gini, tahan pakai paha. Tahan pakai paha kayak gini, baru masukin spinya. Terus kayak gitu, baru kalian mainin coba. Ini kalau nggak ada oli shocknya, yang oli shock beneran oli shock, pakai oli samping juga bisa, nggak apa-apa, alternatif lainnya. Oke. Selanjutnya selebihnya juga sama, yang sebelahnya juga kayak gitu. Ntar kalau udah beres tinggal kalian pasang. Selebihnya juga sama ya, caranya kayak gitu. Oh. Rata semuanya tuh, rata ya. Tinggal di jalur sepinya itu nggak ketutup sama karat, udah tinggal masukin sepinya. Baru sil abunya, karet abunya. AC juga sama, masukin dulu. Pastiin nongol kayak gitu. Set. Tahan pakai kunci T. Masukin. Ini karena ring tembaganya nggak lepas di dalam tuh, masih ada, jadi tinggal gua pasang bautnya. Selanjutnya sama aja, pastiin lancar juga dimainin. Yang sebelah kanannya, yang ini yang kiri ya, tuh ya. Keduanya udah, pokoknya pastiin lancar lah naik turunnya. Ntar baru isi oli shock lagi, langsung isi oli shocknya lagi ya. Sama yang bagian rapatnya di bawah, isi sampai rata.
Isi sampai rata kayak gini ya. Tapi kalau diisi sampai rata kayak gini, dia agak sedikit lebih keras ya, dibanding dengan ukuran normalnya sekitaran 70 mili. Itu kalau normal sekitaran 75 sampai 70 mili itu ukuran normal dia. Paling dipakainya bisa empuk sekitaran seminggu atau 2 minggu baru bisa empuk lagi. Ini kenapa gue sengaja bikin rada keras, ini karena motor ini biasanya buat ngangkut tabung, buat ngangkut gas, galon dan lain-lain dah pokoknya. Ini makanya sedikit request dari yang punya dibikin rada keras. Tapi buat kalian juga yang kalau nggak tahu takarannya, kayak gini juga bisa buat jadi takaran buat motor bebek ya. Ini cuma nggak terlalu keras banget kok, cuma sedikit aja. Nah, itu berat. Serius. Sama caranya, kalau nggak mau pakai alat yang tadi karena terlalu ribet kan. Kalau nggak mau pakai alat yang tadi, kalau terlalu ribet, nih caranya kayak sama kayak yang tadi. Tekan kayak gini pakai paha, tekan atas. Tuh, kayak gitu. Nggak terlalu keras banget, cuma sedikit aja, sedikit lebih keras, kayak gitu. Oke. Jadi tinggal pasang ke situ, ke segitiganya. Tapi sebelum gue lanjutin lagi kerja gue terima laporan dari badan aduh, jadi sendawa gue terima laporan dari badan BPOM tuh, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Banyak dari kalian yang nonton itu belum subscribe, makanya gue saranin subscribe dulu sebelum gue lanjutin lagi ya. Tinggal gua pasang ya itunya, asnya. Kalian liatin aja dah. Nih gue kasih lihat ke kalian ya. Jadi sebelum dipasang itu pastiin ini shocknya itu kan rata. Buat ngukurnya itu asnya kalian masukin. Ini kalau nggak rata dia pasti seret main ya. Jadi ratain dulu aja. Nah kalau dirasa udah cukup pas rata, baru kencengin. Set, baru kencengin bautnya yang atas dulu. Kayak gitu. Oke. Pokoknya mainin asnya sampai rata kayak gitu. Ntar baru kalian kencengin. Susah gue pegang. Pastiin ratanya. Kalau udah mulai sedikit kenceng takutnya berubah, kalian pastiin lagi. Kalian mainin kayak gini. Kalau lancar kayak gini berarti rata. Oke, soalnya dia harus lurus. Kalau enggak dia nanti miring kayak ngegeol gitu kalau nggak rata. Kalian mainin kayak gini. Ini kalau lurus enak, nggak belok-belok atau seret sebelah gitu, ini pasti rata. Kalau nggak dicoakan sini kan kadang-kadang kan coakannya nggak ngepres sama baut. Kadang dicoakan sini nih, dicoakan yang atas nih. Kalau gua kasih bekas yang lama. Nah, coakan ini kan kadang nggak ngepres sama baut, dia agak sedikit gerak naik turun. Makanya buat ngepasinnya harus ngukurnya pakai as ini, dimainin kayak gini. Ini enak banget, rata. Nih, bekas as yang lama sampai cacat baret parah kayak gitu. Oke, ini jadi kalau analisis gua sih ini tadinya bocor, dibiarin lama kelamaan kan gesekan terus naik turun nggak ada pelumasnya, jadi makanya baret. Di samping itu muatannya juga berat, dia rusak. Oke, biar gua pasang dulu. Ini selesai semuanya covernya, ntar baru kita tes.
pemasangannya udah selesai. Tinggal kita lihat, nunggu Tarsikun kelarin dulu nutup bak magnetnya. Ntar baru kita cobain shocknya depan. Membal apa enggak? Oke, kita lihat Tarsikun, nyobain koplingnya juga. Wih. Tulanan shock ya. Oke, itu shocknya udah main ya. Kita lihat. Yuk, Imamen. Jos. Oke, itu tadi sedikit tutorial dari gua, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi tontonan yang menjadi tuntunan buat kalian, dan gua akhirin video gua sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua Mekanik Rantau, semua mudah kalau tahu caranya. Bye bye. Abaikan tangan gua yang hitam. Bagaimana bosku? Setelah kerja keras hari ini, ngopi sudah? Ngerokok sudah? Ada kata-kata hari ini? Ada dong. Apa itu? Untuk apa berjanji setia bila akhirnya meninggalkan luka? Sedap. Camkan itu anak muda. Yoi.